nasib lebih dari 6 juta nasabah asuransi AJB Bumi Putra tengah dipertaruhkan. Meski sebagai perusahaan asuransi pionir sekaligus pemain lawas di bisnis asuransi, namun kini perusahaan justru berada di ambang kebangkrutan. Apa penyebab asuransi Bumi Putra terancam tutup? Bagaimana nasib para nasabah, perusahaan dan juga para pegawai asuransi tertua di tanah air ini? Senja Asuransi Bumi Putra. Saya ulas sebelengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat bersama. Kami memilih kata senja karena sesungguhnya ini menjadi salah satu pertaruhan kredibilitas dan kemudian juga eksistensi Bumi Putra sebagai asuransi pionir di tanah air. Berdiri 103 tahun yang lalu. Harusnya sudah matang asam garam. Tapi ternyata kita lihat di sini ada beberapa hal yang memberatkan kinerja perusahaan. Saya mulai terlebih dahulu. Mengapa Bumi Putra penting untuk kita bahas? Karena profil Bumi Putra, bila kita melihat data ini, merupakan potensi yang cukup besar. Ini merupakan salah satu dari 10 asuransi terbesar di Indonesia dengan 6,7 juta pemegang polis. Dan Anda tahu infrastruktur yang dimiliki oleh Bumi Putra, 474 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. 474 kantor cabang ini sangat menarik apabila ada pihak-pihak yang tertarik untuk melakukan injeksi ataupun juga mengambil proporsi saham mungkin di Bumi Putra. Karena kita lihat ada potensi yang cukup luar biasa di asuransi tertua di Indonesia ini. Setelahnya kita lihat juga punya 29 kantor wilayah. Jadi sesungguhnya sayap-sayap bisnis dari Bumi Putra sudah solid dan sudah matang sesungguhnya. Hanya saja ada sesuatu yang salah di sana. Apa yang salah? Ini yang saya tunjukkan kesalahannya pada Anda. Kita lihat bersama. Bumi Putra memiliki aset sebesar 11,3 triliun rupiah. Terbagi dari finansial 5,1 triliun rupiah. Kemudian mereka juga memiliki aset properti dengan nilai 6,2 triliun rupiah. Angka 11,3 triliun rupiah tampaknya besar. Tapi bila saya bawa Anda ke angka ini, 30 triliun rupiah utang yang dimiliki oleh Bumi Putra, maka dengan segera angka ini sangat bertolak belakang. Anda lihat, sederhananya begini. Kita punya pemasukan 100 ribu rupiah atau 100 ribu rupiah per bulan, tapi kita punya utang 3 juta rupiah. Defisit, kekurangan, kita butuh dana untuk melunasi. Tapi utang ini bukan dalam bentuk utang. Jadi utang ini merupakan potensi klaim yang harus ataupun beban liabilitas dari perusahaan yang harus dibayarkan oleh Bumi Putra. Jadi bukan serta-merta utang ya, karena perusahaan asuransi kan skemanya ataupun juga pola bisnisnya itu adalah ketika kita masyarakat sebagai pemegang polis memasukkan dana. Kemudian nanti pada jangka waktu tertentu kita akan mendapatkan return ataupun juga hasil tertentu ya. Nah, untuk hal tersebutlah Bumi Putra dibebankan angka hingga 30 triliun rupiah. Bukan pertama kali memang, sudah berulang-ulang kali. Dari tahun 2000, 2011, 2013 ada beberapa hal memang yang menyebabkan sehingga Bumi Putra harus terlilit klaim atau potensi klaim hingga 30 triliun rupiah. Saya akan memperlihatkan juga bagaimana tren defisit kinerja Bumi Putra. Jadi sederhana ya, premi dan klaim. Yang berwarna biru adalah premi, yang berwarna orange adalah klaim. Klaim itu adalah uang yang harus dibayarkan kepada nasabah yang memegang polis. Kemudian premi adalah ya sekitar pendapatan lah ya, atau ketersediaan dana yang mereka miliki. Kita lihat bersama dari tahun 2011 ini sudah menunjukkan sebenarnya 4, agak terlalu kecil ya, saya jelaskan saja. 4,99 atau sekitar 5 triliun rupiah premi yang dimiliki oleh Bumi Putra, tapi mereka memiliki klaim 5,28. Terjadi selisih. Kemudian tahun 2012 juga sama, 5,39, ternyata klaimnya itu 6,19. Terjadi lagi selisih ya, ini gap ini kita bisa lihat terjadi terus gap. 2014, 2015 sedikit mengecil sebenarnya gapnya, tapi tetap saja ada selisih yang harus kita cermati. Apa sesungguhnya yang terjadi? Kita tahu sekitar tahun 2011-2013 misalnya, dalam berkas yang berjudul Ikhtisar Temuan Hasil Pemeriksaan Bapepam LK, di situ menunjukkan bahwa memang ada beberapa hal yang patut dicatat. Hasilnya pada Maret 2011 tercatat ada 5 nama manajer investasi tempat Bumi Putra meletakkan dananya yang kemudian bermasalah. Kelimanya adalah PT BCI, PT Sinergi Asset Management, PT Falcon Asia Resources Management, PT Netpack Asset Management, dan PT Sarijaya Permana Sekuritas.
Kita tahu juga ada KPD juga yang bermasalah, menunjukkan manajemen Bumi Putra memang tidak jeli dan teliti memilih manajer investasi. Saya bawa Anda ke slide ini. Ini adalah penyebab utama Bumi Putra terancam bangkrut. Siapa yang menyebabkan bangkrut? Saya rasa kita semua tahu bahwa yang bertanggung jawab besar adalah para statuter, kemudian juga para direksi yang saat itu menjabat. Kita lihat bersama kesalahan pengelolaan dana. Emangnya pengelolaan dananya seperti apa sih kalau kita asuransi? Saya memberikan ilustrasi sangat sederhana pada Anda. Ketika saya memasukkan uang saya ke perusahaan asuransi senilai X rupiah, maka pada periode tertentu saya akan mengklaim ataupun saya bila terjadi misalnya kematian misalnya begitu ya, saya akan mendapatkan klaim dari polis saya dengan nilai X tambah Y. Ataupun juga ya paling tidak ada nilai yang akan saya dapatkan gitu dari beberapa setoran yang sudah saya berikan kepada perusahaan tersebut. Nah, dana X ini itu dari saya, tapi dari 6,7 nasabah tersebut itu akan diputar oleh perusahaan asuransi ke instrumen investasi. Ada banyak pilihan, bisa saham, bisa obligasi, bisa juga reksadana, tergantung. Nah, pemilihan instrumen investasi yang salah, termasuk tadi juga manajer investasi yang salah, itu juga menjadi persoalan utama. Harusnya mereka jeli siapa manajer investasinya. Kemudian mereka akan kelola uang nasabah ini di instrumen seperti apa gitu loh. Jadi jangan salah pilih. Belum lagi kita lihat ada kong kali kong dalam tanda petik ya. Kita lihat beberapa kasus memang di perusahaan asuransi biasanya seperti itu ya. Ada beberapa dugaan-dugaan kong kali kong sehingga akhirnya merugikan perusahaan. Hal-hal tersebut, kesalahan-kesalahan inilah yang membebani perusahaan sehingga bertumpuk terus kemudian potensi klaim yang dialami yang dibebankan pada Bumi Putra sehingga saat ini dia menanggung sekitar 30 triliun rupiah. Lalu dengan semangat nasionalisme, karena ini perusahaan asuransi pertama di Indonesia, ada gengsi juga, ada refleksi juga di sana ya. Apa opsi yang coba ditawarkan oleh otoritas dalam hal ini mewakili pemerintah? Yang pertama, bisa saja ada opsi untuk melakukan bailout. Tapi kita tahu bailout menjadi hal yang sensitif. Gelontoran bailout ataupun dana talangan dari pemerintah sempat menjadi ramai diperbincangkan ketika Pilpres beberapa waktu yang lalu, sekitar tahun 2009. Bailout dana Senturi itu sampai sekarang nggak selesai-selesai, potensi dugaan dipolitisasi gitu. Jadi kalaupun pemerintah memilih bailout tampaknya akan sangat minim pilihan ke sana karena pemerintah tidak mau terkuras energinya tampaknya. Meskipun saat ini 2 tahun menjelang pemilihan presiden ya. Jadi pre-election kalau dalam istilah stage politiknya gitu. Jadi bailout bisa jadi pilihan yang penuh risiko yang diambil oleh pemerintah ataupun otoritas. Sempat juga ada skema backdoor listing melalui PT Evergreen, salah satu perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Backdoor listing itu adalah dia menumpang di Evergreen agar dia tidaklah harus IPO ataupun initial public offering untuk mendapatkan suntikan dana. Tapi logikanya siapa yang mau ngasih dana kalau kinerja perusahaannya negatif? Kalau banyak utang gitu, sama kayak kita mau minjemin orang, dia aja banyak utang banget. Gimana dia mau ngembalin utang sama kita gitu loh. Jadi kalau di bursa itu kan sangat spesifik ya, kinerja keuangan itu menjadi salah satu faktor krusial. Selanjutnya saat ini masuklah konsorsium Erick Thohir yang membeli surat utang sekitar 2 atau 3 triliun rupiah sekitar itu yang akan menyuntikkan dana ke Bumi Putra. Paling tidak untuk klaim-klaim yang akan jatuh tempo 2017, paling tidak bisa memiliki solusi seperti ini. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan juga keterbatasan likuiditas seperti saat ini, skenario penyelamatan asuransi Bumi Putra memiliki tantangan yang tidak mudah. Yang pasti, kapal oleng kapten, jangan sampai salah pilih solusi.